Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1 Arum Cahyati, 2 Milhah Alfionita, 3 Lutfiyah Yuliana Silvi, dan yang keempat yaitu Nur Alfiyah Hasanah. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mereview artikel yang berjudul Are Investors Guided by the News Disclosed by Companies or by Journalists? Yang ditulis oleh Zilu Sheng, Chris Brooks, Rachel McCoy pada tahun 2014. Yang pertama yaitu motivasi penelitian. 1. Sumber informasi sangat penting di pasar keuangan, di mana dua cabang utama studi ini tentang bagaimana informasi mempengaruhi kinerja pasar saham telah difokuskan pada informasi kuantitatif atau numerik dan informasi kualitatif atau tekstual. 2. Ketertarikan investor terhadap informasi kualitatif atau tekstual. 3. Memeriksa kemungkinan perubahan tone informasi. Keempat, studi penelitian sebelumnya hanya menganalisis informasi coverage dan informasi tone. Yang kelima yaitu memeriksa kemungkinan perubahan tone informasi antara perusahaan resmi dan jurnalis media dan menjawab pertanyaan apakah investor mengikuti perusahaan resmi atau jurnalis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah perbedaan informasi mempengaruhi reaksi pasar. Hipotesis penelitian ini adalah perbedaan tone informasi mempengaruhi reaksi pasar. Dari hipotesis itu muncul hipotesis baru yaitu H1 adalah informasi positif memiliki efek positif terhadap reaksi pasar. H2, informasi negatif memiliki efek negatif terhadap reaksi pasar. H3, ketidakpastian informasi memiliki dampak negatif terhadap reaksi pasar. Dan yang terakhir H4-nya yaitu fraksi detrended dari kata-kata positif, negatif, dan ketidakpastian yang dikeluarkan oleh berita resmi, perusahaan yang terkait atau RNS tidak memengaruhi volume perdagangan yang menurun setelah informasi muncul. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sumber data. Sebelumnya, keseluruhan sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 141 informasi. Informasi tersebut diambil dari data resmi perusahaan yang dipublikasikan melalui sumber data yang pertama yaitu Regulatory News System atau RNS yang didukung oleh London Stock Exchange atau LSE dengan jangka waktu Maret 2010 hingga Desember 2012. Kemudian untuk sumber data kedua digunakan untuk setiap pengumuman disposal corresponding pada media massa yang ditemukan dari Prequest. Corresponding cerita yang sesuai ini diterbitkan melalui 16 media keluar dan 5 teratas secara berurutan. Apa saja? Yang pertama ada Financial Times, kemudian Daily Telegraph, Evening Standard, The Times, The Herald, dan Daily Mail yang secara total mencakup 78,45% dari sampel cerita yang sesuai. Selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel pertama ada variabel independen, yaitu kandungan informasi, lebih tepatnya tone informasi, baik yang positif, negatif, maupun tidak pasti, yang dapat diukur melalui Logran and McDonald Financial Sentiment Dictionaries atau LMFSD. Variabel kedua ada variabel dependen, yaitu reaksi pasar. Kemudian ditemukan juga variabel kontrol, ada market capitalization dan market to book ratio. Selain itu juga ada dua variabel dummy. Yang pertama ada faktor dummy atau D1 untuk mengukur derajat optimisme pengumuman, dan yang kedua ada faktor dummy kedua atau D2 untuk mengukur tingkat pesimisme pengumuman. Kemudian ada metode penelitian. Dalam penelitian ini digunakan analisis regresi untuk menguji bagaimana pengaruh informasi yang bertone positif, negatif, dan ketidakpastian terhadap reaksi pasar. Selanjutnya akan membahas mengenai model 9 dan model 10.
Model 9 ini menjelaskan mengenai efek hari pengumuman, sedangkan model 10 menjelaskan efek 1 hari setelah hari pengumuman. Pada model 9 menunjukkan bahwa variabel dependennya yaitu AR0 atau abnormal return saat ini sebagai variabel dependen akan diuji dengan variabel independen, diantaranya 3 variabel kontrol, 2 faktor dummy, dan 3 variabel utama. Variabel kontrolnya yaitu log market capitalization, log market to book ratio, dan 1 hari sebelum pengumuman atau AR-1. 3 variabel utama yang diuji yaitu informasi yang bernada positif, negatif, dan tidak pasti. Sedangkan pada model 10 menunjukkan variabel dependennya yaitu AR plus 1 yang akan diregresikan pada variabel independen, diantaranya 2 variabel kontrol, 2 faktor dummy, dan 4 variabel utama. Variabel kontrolnya yaitu log market capitalization dan log market to book ratio. Selain pecahan determinant dari kata-kata positif, negatif, dan tidak pasti, variabel utama keempat yang dapat diuji adalah hari pengumuman atau adjusted return atau AR0 untuk memeriksa apakah itu memiliki efek limpahan. Oke, selanjutnya membahas mengenai tabel yang pertama yang menjelaskan mengenai deskriptif statistik. Pada tabel ini dapat dilihat bahwa peneliti membagi 2 sumber informasi, yaitu data resmi perusahaan melalui publikasi London Stock Exchange atau biasa disebut dengan RNS, Regulatory News System, dan informasi yang bersumber dari media massa. Perhatikan pada highlight warna kuning. Panel A menjelaskan sebaran kata yang bersumber dari RNS, sedangkan panel B menjelaskan sebaran kata yang bersumber dari media massa, di mana kode POS artinya positif, neg artinya negatif, dan ENC artinya ketidakpastian. Dapat dilihat dari kolom min atau rata-rata dari setiap tun selama 1 tahun. Jika dibandingkan RNS POS, RNS neg, dan RNS UNC, min RNS POS sebesar 1,0051 lebih banyak daripada RNS neg dan RNS UNC. Artinya kata-kata positif yang muncul lebih banyak daripada negatif maupun ketidakpastian jika dilihat dari sumber resmi perusahaan atau RNS. Dilihat juga perbandingan antara nilai RNS POS dengan MAS POS yang masing-masing tercatat sebesar 1,0051 dan 0,9970. Artinya min RNS POS lebih besar daripada MAS POS, di mana terdapat kata-kata yang bernada positif namun jumlahnya lebih sedikit daripada yang bersumber dari RNS. Ketika min MAS POS dibandingkan dengan min MAS neg dan MAS UNC yang masing-masing sebesar 1,0013 dan 1,0038 lebih banyak daripada min MAS POS. Artinya, media massa akan cenderung mengeksplorasi kata-kata yang bernada negatif dan ketidakpastian. Hal ini juga ditunjukkan pada hasil perbandingan nilai min MAS neg dan MAS UNC lebih besar daripada min RNS neg dan RNS UNC. Oke, selanjutnya tabel 2. Tabel 2 ini menjelaskan pengujian apakah ada pengaruh dari berita yang dikeluarkan oleh RNS terhadap tun yang muncul di media massa. Perhatikan highlight kuning pada RNS POS. Ketika diuji, RNS POS atau kata-kata positif yang muncul dari sumber resmi perusahaan sebesar 0,0224 ternyata berpengaruh positif terhadap kata-kata yang muncul di media massa. Artinya, semakin banyak kata-kata yang dikeluarkan oleh RNS, maka semakin banyak pula kata-kata positif yang dikeluarkan oleh media massa. Pada intinya, hasilnya tidak signifikan. Dapat dilihat dari nilai MAS neg di mana 0,0997 tidak memiliki bintang. Artinya RNS neg tidak berpengaruh terhadap MAS neg. Di mana seharusnya ketika
hasilnya signifikan, maka informasi apa saja yang dikeluarkan oleh RNS akan dikutip 180 derajat oleh media massa. Perhatikan highlight kuning pada RNS NEC, di mana yang signifikan hanya mass NEC sebesar 0,5257. Artinya, RNS NEC berpengaruh positif terhadap mass NEC. Artinya, kata-kata negatif yang muncul di RNS berpengaruh positif terhadap kata-kata negatif yang muncul di media massa. Selanjutnya ada tabel 3. Dapat kita lihat pada slide bahwa tabel 3 di sini menunjukkan persebaran kata-kata yang sering muncul per kategori dan dibedakan menjadi dua, yaitu panel A dan panel B. Untuk panel A sendiri merupakan kumpulan kata-kata yang sering muncul pada channel perusahaan resmi baik bersifat positif, negatif, dan uncertainty. Untuk panel B merupakan kumpulan kata-kata yang sering muncul pada media massa baik yang sifatnya positif, negatif, dan uncertainty. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan isi dari pengujian hipotesis berdasarkan tabel 4 ini. Jadi, pada tabel 4 ini, variabel independennya juga dibagi menjadi dua, yaitu informasi yang bersumber dari perusahaan resmi atau RNS dan informasi yang bersumber dari media massa. Jika kita lihat, pengujian ini menggunakan 141 sampel, namun dibagi lagi menjadi dua subsampel, yaitu core RNS dan RNS only. Core RNS ini merupakan berita yang bersumber dari perusahaan yang diterbitkan, namun kemudian dikutip lagi oleh media massa. Sedangkan untuk RNS only merupakan berita dari perusahaan yang tidak dikutip oleh media massa. Jika dijumlahkan antara dua subsampel tersebut, jumlahnya akan sama dengan jumlah sampel keseluruhannya. Selanjutnya, kita lihat pada panel A. Pada RNS positif di kolom whole atau secara keseluruhan menunjukkan angka 0,015. Ini merupakan hasil pengujian antara tone informasi positif yang diterbitkan oleh channel perusahaan resmi atau RNS terhadap reaksi pasar. Hasil ini dapat diasumsikan bahwa investor tidak terlalu memperdulikan informasi dengan tone positif dari perusahaan, karena investor anggapan bahwa informasi yang terbit atau keluar dari channel resmi perusahaan itu cenderung menggunakan tone yang positif agar kinerja perusahaan tersebut terlihat baik dan menguntungkan bagi investor. Lalu, kita lihat pada RNS negatif. Hasil pengujiannya adalah min 0,0031, yang merupakan hasil pengujian dari hipotesis 2, yaitu informasi dengan tone negatif akan menyebabkan reaksi negatif terhadap reaksi pasar. Hasil tersebut signifikan, yang mana artinya adalah semakin banyak tone informasi negatif dari channel resmi perusahaan atau RNS, maka semakin buruk pula reaksi pasarnya. Namun, jika kita memperhatikan pada subsampelnya, terlihat adanya perbedaan, yang mana pada core RNS menunjukkan angka yang tidak signifikan, dan pada RNS only hasilnya kembali signifikan lagi. Ini dapat diasumsikan bahwa investor lebih mempercayai berita dengan tone negatif yang bersumber dari perusahaan daripada informasi yang dikutip oleh media massa. Selanjutnya, pada RNS uncertainty, secara keseluruhannya menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Begitu pula dengan subsampelnya yang juga tidak signifikan. Artinya, bahwa pengujian terhadap hipotesis 3 yaitu adanya pengaruh negatif dari tone informasi yang bersumber dari channel resmi perusahaan terhadap reaksi pasar tidak terbukti. Balik lagi pada asumsi RNS negatif tadi, bahwa yang mempunyai pengaruh negatif terhadap reaksi pasar adalah informasi yang menggunakan tone negatif. Selanjutnya, beralih dengan variabel independennya yaitu kutipan jurnalis atau media massa.
Pada pengujian 3 variabel utamanya, ini memperoleh hasil yang tidak signifikan. Jadi, dari tabel 4 ini dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, ketika ada informasi dengan tone negatif, investor akan lebih mempercayai berita yang dikeluarkan oleh channel resmi perusahaan daripada kutipan media massa. Kesimpulan yang kedua, reaksi pasar tidak dipengaruhi oleh informasi dengan yang diperoleh baik dari channel resmi perusahaan maupun dari media massa. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa informasi yang bersumber dari perusahaan resmi akan cenderung menggunakan tone informasi yang positif agar kinerja perusahaan terlihat baik di mata investor. Sedangkan pada media massa cenderung melebih-lebihkan kata pada informasi yang dikutipnya atau biasa kita sebut dengan kalimat hiperbola. Jika perusahaan memberikan informasi dengan tone yang positif, maka media massa juga akan mengutip dengan menggunakan tone yang positif, namun kalimatnya itu dibuat seperti hiperbola. Jadi, untuk hasil penelitian secara keseluruhannya adalah keputusan pemegang saham atau investor itu dipengaruhi oleh tone atau sentimen negatif dalam informasi yang bersumber langsung dari perusahaan atau emiten daripada informasi yang bersumber dari media massa. Hasil ini dibuktikan pada pengujian di tabel 4 tadi. Pada pengujiannya, dari hipotesisnya yaitu adanya pengaruh negatif antara tone informasi negatif terhadap reaksi pasar yang menunjukkan hasil yang signifikan, di mana semakin buruk berita yang dikeluarkan oleh channel resmi perusahaan, itu lebih dipercayai oleh investor. Hal ini dapat diasumsikan bahwa jika perusahaan sudah mengeluarkan informasi dengan tone yang negatif, maka investor akan percaya bahwa emiten tersebut memang sudah dalam kondisi kinerja yang buruk dan sudah tidak dapat menutupi kondisi tersebut menggunakan tone informasi yang positif.